Perkenalkan, kami dari KKN Tematik Unisula, kelompok 162, periode 13. Di sini kami akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai stunting dengan tema pencegahan stunting. Yang pertama ada definisi stunting. Stunting adalah kondisi tinggi badan anak yang lebih pendek untuk usianya akibat masalah gizi kronis yang terjadi sejak bayi berada dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir sampai usia 2 tahun. Balita pendek atau stunting ditandai dengan kondisi fisik panjang badan atau tinggi badan anak lebih pendek dari anak normal seusianya. Cara penilaian status stunting. Penilaian dilakukan secara antropometri berdasarkan indeks nilai Z, skor tinggi badan menurut umur, berdasarkan Kemenkes 2010. Kurang dari 3 standar deviasi sangat pendek, kurang 3 standar deviasi, kurang dari 2 standar deviasi pendek, kurang 2 standar deviasi, 2 standar deviasi normal, lebih dari 2 standar deviasi tinggi. Penyebab stunting, praktek pengasuhan yang tidak baik, yaitu kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Kemudian, 55% anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Lalu, 1 dari 3 anak usia 6-23 bulan tidak menerima empasi tepat. Kemudian, kurang akses ke bahan makanan bergizi, yaitu 1 dari 3 ibu hamil anemia, kemudian bahan makanan mahal. Lalu, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, PNC, dan pembelajaran dini berkualitas. Yang pertama, yaitu 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di PAUD. Kemudian, 2 dari 3 ibu hamil belum mengonsumsi suplemen besi yang memadai. Kemudian, menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu, yaitu dari 79% menjadi 64%. Kemudian, tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan imunisasi. 1000 hari pertama kehidupan, kehamilan 270 hari. Bayi berkembang dan mengambil seluruh nutrisi dari ibu. Jika ibu kekurangan nutrisi, maka akan mengancam tubuh kembang bayi. Hindari merokok, minuman bersoda, beralkohol, ikuti kelas ibu hamil. Kemudian 0-6 bulan 180 hari. ASI merupakan makanan utama bagi bayi dalam 6 bulan pertama. Bukan hanya memberikan nutrisi, ASI juga memberi imunitas bagi bayi terhadap penyakit. Lakukan inisiasi menyusui dini dan berikan ASI eksklusif. Kemudian 6 bulan sampai 2 tahun 550 hari. Anak tumbuh dengan pesat, berikan makanan pendamping ASI, dan bawa anak ke posyandu setiap bulan untuk memantau tumbuh kembangnya. Akibat stunting. Akibat stunting ada 2 jenis, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya terdiri dari gangguan perkembangan otak, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan perkembangan motorik pada bayi. Kemudian jangka panjang yaitu terdiri dari tingkat kecerdasan rendah, prestasi belajar tidak baik, prestasi kerja tidak baik, kalah bersaing dalam mencari kerja, dan cenderung gemuk di usia tua sehingga menderita penyakit degeneratif yang yaitu hipertensi, jantung, diabetes, dan lain-lain. Lalu, bagaimana program penanganan stunting? Ada 5 pilar. Yang pertama yaitu komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara. Pilar kedua, kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas. Pilar ketiga yaitu konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat. Pilar keempat yaitu mendorong kebijakan nutrisional, food security. Dan pilar kelima yaitu pemantauan dan evaluasi.
Kerangka penanganan stunting. Intervensi gizi spesifik bila cakupan 90% berkontribusi 20-30%. Intervensi yang ditunjukkan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek. Hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Pada intervensi gizi sensitif berkontribusi 70-80%. Intervensi yang ditunjukkan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Sasaran adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1000 HPK. Pelayanan konvergensi stunting desa. Ada 5, yaitu ada kesehatan ibu dan anak atau KIA, lalu ada konseling gizi terpadu, lalu ada perlindungan sosial, air bersih dan sanitasi, dan yang terakhir ada PAUD. Pencegahan stunting. Yang pertama ada penerapan ASI inklusif, yang kedua ada penerapan MPASI, kemudian yang ketiga promosi PHBS, yang keempat penyediaan sarang air minum, kemudian yang kelima penyediaan jamban, yang keenam kegiatan bina keluarga balita, yang ketujuh latihan pengasuh anak. Sekian penyuluhan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mencegah stunting itu penting.
Iya, Pak.